selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Kaima berharap adik-adik tetap sehat dan bergembira. Nah, adik-adik harus menjaga kesehatan dengan tidak main di luar. Dan kalau pergi sama mama papa, jangan lupa menggunakan masker. Jangan pergi di tempat keramaian seperti pasar atau mal. Dan jangan lupa mencuci tangan. Terus yang paling penting, jangan lupa juga kita berdoa kepada Tuhan Yesus supaya virus nakalnya cepat pergi dan kita bisa impa lagi di gereja bersama dengan teman-teman. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Emma mau mengajak kita semua untuk berdiri, kita bernyanyi, mari puji Tuhanmu. Kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan masih menyertai kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan sekarang kami mau memulai impah kami. Untuk itu Tuhan berkati impah kami dari pertama sampai selesainya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi lagu di hari Pentakosta. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29, untuk itu kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami duduk dengan tenang dan kami bisa mengerti dengan firman yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29 dengan judul Hari Tuhan yang berbunyi demikian.
Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Nah, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan dan sekarang kita mau menyaksikan tayangan berikut ini yang berisikan tentang hari turunnya Roh Kudus. Yuk, kita saksikan bersama-sama. Adik-adik, hari ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Tapi kenapa ya kita merayakannya? Begini ceritanya. Dulu Yesus bangkit. 40 hari kemudian Yesus naik ke surga. Orang-orang yang sayang sama Tuhan Yesus jadi sedih. Tapi Tuhan Yesus janji mau kasih roh penghibur dan penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, itu ceritanya. Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan yang tinggal di dalam hati kita, sehingga kita bisa melakukan perbuatan yang baik. Adik-adik, pernahkah melakukan perbuatan yang baik? Perbuatan yang baik itu adalah kalau main tidak berantem, mau berbagi kepada teman, adik, kakak, dan semua orang. Perbuatan baik itu juga sayang mama, sayang papa, taat sama perintah mama dan papa. Perbuatan baik lainnya adalah suka berdoa sebelum dan sesudah tidur, mau makan dan setelah makan. Oh iya, kalau pergi juga harus berdoa ya. Pulang dari berpergian juga harus berdoa. Mau belajar berdoa, kita harus rajin berdoa. Pergi ke IMPA juga perbuatan baik loh. IMPA itu artinya ibadah hari Minggu pelayanan anak untuk anak-anak. Jadi kita harus rajin ke IMPA ya adik-adik. Nah, itu adalah contoh perbuatan baik yang dilakukan Roh Kudus. Tetapi kalau adik-adik berbuat tidak baik seperti marah-marah sama mama, papa, kakak, adik, atau berantem sama kakak, adik, atau sama teman. Malas ke IMPA juga perbuatan yang tidak baik loh adik-adik. Adik-adik, semua perbuatan yang tidak baik dan tidak taat itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya kalau adik-adik berbuat yang tidak baik dan tidak taat, Roh Kudus tidak menyukainya dan akan mengingatkan kita. Nah, hari ini Nabi Yoel menyampaikan firman Tuhan kepada orang Israel untuk tidak berbuat dosa. Kalau melakukan dosa, Tuhan tidak suka dan akan menghukumnya. Dosa itu ya seperti tadi, suka marah-marah, suka berantem,
tidak mau berbagi kepada semua orang, dan malas keimpa atau perbuatan tidak taat lainnya. Adik-adik, kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak taat, Tuhan marah, tapi Tuhan juga sedih karena harus menghukum orang-orang yang tidak taat. Itu sebabnya supaya kita tidak dihukum, Tuhan Yesus mau kita anak-anak Tuhan harus sayang dan taat pada perintah Tuhan. Adik-adik mau kan taat sama perintah Tuhan? Tuhan Yesus janji kok akan memberikan rohnya kepada semua orang yang sayang sama Tuhan Yesus. Sehingga semua orang yang sayang sama Tuhan Yesus dapat melakukan perbuatan yang baik. Ayo adik-adik, kita berbuat baik supaya Tuhan, mama, papa, kakak pelayan, dan semua orang sayang sama adik-adik. Jika adik-adik selalu berbuat baik kepada semua orang, maka adik-adik akan punya banyak teman. Adik-adik juga harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin keimpa ya, supaya Tuhan Yesus memberkati dan sayang kepada adik-adik. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberikan aku Roh Kudus supaya aku menjadi anak yang baik yang sayang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhannya? Bagus kan? Tentang Roh Kudus yang mengajarkan kita untuk melakukan hal yang baik. Untuk itu, sekarang kita juga akan melakukan hal yang baik dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik kumpulkan dan nantinya akan dijemput oleh kakak-kakak layan. Ayo adik-adik, kita menyanyikan lagu di hari Pentakosta, bait yang ketiga dan yang keempat. Adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan, dan sekarang ibadah kami telah selesai. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.